Ini ngobrol ibadah, Kang. Sholat gitu. Keutamaan sholat malam tahajud, kenapa Allah selalu menekankan tahajud itu? Nah, sholat di tengah malam, mereka yang bangun tengah malam. Ginilah ya. Sekarang sholat kita benar nggak? Sekarang gimana? Ini sholat sekarang sholat. Ya. Kenapa yang sholat itu diwajibkan di sholat itu Al-Fatihah? Ya kan dari Nabi nggak nyontohnya apa teh ya contohinnya? Berarti Nabi nggak ini dong. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dong. Ya Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala. Ya gitu. Nabi berani menyelawatin diri sendiri nggak itu? Itu yang gitu dah. Nah, eta. Ibunya Nabi nyelawatannya lira ke ente pancena sholatnya kada contoh si Rasul. Hari Nabi nyelawatannya lira ke Bu. Dukanya punya, dukanya. Orang mah turun temurunnya sholat orang mah punya. Turun temurun warisan orang mah. Kan? Di kemas itu secara turun temurun ya punya. Kalau begitu? Secara turun temurun orang mah. Dan soalnya ketentuan nu asli, teu aya na aturan sholat orang masih kumaha teu aya. Begitu? Tidak ada aturan. Jadi begini jurus-jurus sholat nggak ada di Al-Quran kan? Kan dicontohin Nabi kan? Perintah sholat kan? Jurus teman, kayaknya punya. Ayat di Al-Quran, sholatlah kamu maka kamu akan masuk surga. Bahaya ibu. Anu ayat wasta'inu bisobri wa sholat, jadikanlah sholat dan sabar jadi penolong. Kan sholatnya kan sarana latihan, sama mencegah keji dan munkar gitu. Itu dengan sarana latihan, sholat itu sarana latihan. Jadi semuanya itu penuh dengan simbol-simbol. Kenapa ruku begitu, kenapa sujud begitu. Dan ternyata sholat memang itu sarana latihan untuk membuat kita jadi sabar, untuk membuat kita mampu menghadapi hidup. Jadi sholat itu fungsinya buat mendidik kita jadi manusia-manusia yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Tapi, nah itu ada tapinya. Gimana kita nggak akan maju-maju gitu? Sholat itu konsentrasi gitu kan? Sholat konsentrasi tuh ibu, tentunya ada sering nama kaburo gitu bu. Kaburo. Kenaon orang terbiasa konsentrasi. Kenapa kita nggak bisa konsentrasi? Ya banyak masukan. Salah. Apa? Karena kita akan konsentrasi pada sesuatu yang kita suka. Berarti pada dasarnya kita itu nggak suka sholat. Tidak suka kita sholat. Karena tidak suka, tidak konsentrasi. Coba kalau kita nonton, kita suka itu tontonan, konsentrasi, fokus. Jadi jelas bahwa sholat itu kita tidak menyukai sholat, makanya kita tidak bisa konsen. Kita bongkar aja sekarang. Nah, sekarang kalau tahajud kenapa Allah menyarankan bangun di tengah malam gitu, mereka yang bangun tengah malam? Itu ada penjelasan ilmiahnya itu. Tengah malam. Ya, ketika kita bangun tengah malam, ketika kita sedang enak-enak tidur dibangunkan, dan kita bangun untuk ruku dan sujud. Nah, itu dapat mempengaruhi happy messenger. Happy messenger itu serotonin, noradrenalin. Happy messenger itu serotonin, noradrenalin, sama dopamin. Nah, kalau 3 happy messenger itu jalan bagus, kita bakal jadi orang yang super sabar, bisa melihat keadaan dengan terang, tenang, tanpa penilaian macam-macam, dan kita bisa semaksimal mungkin memakai semua fasilitas tubuh kita. Ilmiah itu? Ilmiah. Terus ketika kita ruku, itu kan gravitasi mempengaruhi kan ke peredaran darah. Ketika kita sujud, gravitasi juga mempengaruhi peredaran darah. Asal konsentrasi. Selama tidak konsentrasi, selama itu hanya sekedar gugur kewajiban, insya Allah sholat itu nggak akan bawa manfaat apa-apa. Sedikit sekali. Dan waktu berarti tengah malam itu juga mempengaruhi. Waktu tengah malam mempengaruhi, karena bukan tengah malam. 2/3. Iya, maksud 2/3 itu jam berapa? Jam 2-an lah gitu. Jam 2, setengah 3 gitu. Oh gitu. Jam 2, setengah 3 ya. Susah bangun jam segitu. Bisa pakai bel. Nggak tahu kenapa kalau saya pribadi sholat tahajud itu sulit, tapi kalau misalnya final Liga Champion mah gampang. Karena lebih suka nonton final Liga Champion dan kita tidak suka sholat, itu emang gampang lah alasannya mah. Pada dasarnya manusia itu nggak suka kok sholat. Sok aja tanya. Makanya rata-rata semua orang nggak konsentrasi. Semua itu masih dipaksa oleh kewajiban. Jadi kita tuh jadi kayak robot-robot akhirnya. Padahal bukan itu tujuan agama.
tujuan agama itu buat menggembleng kita jadi betul-betul manusia yang beribadah gitu kan, tadi udah dibahas. Iya, dari bahasa Hatim tadi. Oh, jadi karena itu ya, teknisnya karena itu mempengaruhi tubuh. Iya. Bangun tengah malam. Coba lah. Nah, kita masih banyak keterpaksaan. Jadi seharusnya karena yang bikin agama itu Allah, karena Allah itu tahu persis apa yang dibuatnya, masa langsung. Jadi laksanakan dengan ikhlas. Asal pantrang lagi di instan kedua Facebook tapi lu kita ingin stres itu nah sih ya pemengan bapak nak kembali ke dia kemari teh kewajiban sholat, kalau zakat, nah zakat pajak sama itu. Pajak untuk ini, untuk umat, bukan untuk Allah kok. Nah, kemarin nah ini kalau soal zakat di Islam ya Kang ya. Punten kemarin tuh saya dengar pengajiannya Iren Handoyo. Nah, mereka tuh dia tuh sudah terus terang menyatakan kecewa sama orang Islam karena 2,5 aja yang diwajibkan itu ngentit, sementara orang umat Kristiani mereka bisa nyumbang sampai 10%. 10% mereka sampai 40% dari income mereka kan. Nah, kan itu kan program Kristen juga yang dimasukin ke Islam. Jadi kita ngentit. Jadi mereka bikin umat Islam sih jadi begini, itu akibat sekolah. Jadi kikir. Iya, kita diajarkan kok prinsip ekonomi di sekolah kan ya? Iya, diajarin mengeluarkan sekecil-kecilnya dapat sebesar-besarnya. Kan agamanya jadi gitu kita. Itu masalah sekolah kata saya juga. Bisnis itu. Iya. Kita diajarkannya begitu kok. Ajaran Islamnya ditinggalin gitu. Udah, jadi begini. Nah, itu zakat itu. Enggak diingat. Enggak jalan. Iya gitu aja. Salah sendiri, itu bukan salah Islam, itu masalah kurikulum. Karena kita disekolahkan dengan prinsip-prinsip yang jauh dari keislaman. Jadi itu. Akang percaya, nah itu salah satu hukum juga katanya ada orang yang beranggapan kita memberi 1 ke orang lain secara ikhlas kita akan mendapatkan 10, jadi seperti hukum menabur menuai. Jangan mikir ke situ. Jangan mikir ke dapat 10-nya, beri aja. Beri aja. Udah habis perkara. Kayak kita BAB aja buang air besar. Tapi kadang-kadang kepikiran kan. Ya. Biarin aja kalau kepikiran kadang-kadang terlintas gitu. Ya terlintas tuh kalau kita nggak ada yang dipikirin. Kan biasanya kalau di kamar mandi kan kadang-kadang di WC itu sambil baca sambil ini sambil itu kan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau terlintas biarin aja lah ya.